Oke guys, ini gue akan mempraktekkan atau gue akan ngetes kemampuan dari si FND auto feeder ini, seberapa mampu dia mengeluarkan pelet pakan ikan koi dalam waktu percobaan 30 detik, 1 menit, dan 2 menit. Jadi gue akan menggunakan pelet ukuran M, ya, pelet ukuran M. Udah menyiapkan timernya nanti 30 detik, 1 menit, dan 2 menit. Dan ini adalah penampungnya, ini adalah alat timbangnya, dan ini adalah alat pencatatnya, tempat mencatat. Jadi nanti teman-teman semua akan bisa tahu pada saat disetting 30 detik untuk ukuran pelet M, si auto feeder FND ini bisa mengeluarkan berapa banyak pelet atau berapa gram pelet. Nah, nanti dari situ teman-teman bisa dijadikan sebagai referensi sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman ya. Karena setahu gue belum pernah ada yang mengetes seberapa banyak pelet yang bisa dikeluarkan untuk waktu-waktu seperti 30, 1 menit, 2 menit. Nah, gue hanya mengambil rentang waktu seperti itu ya, biar nggak terlalu banyak. Nanti untuk misalnya untuk 1,5 menit, 2,5 menit, teman-teman bisa mengkalkulasikannya sendiri ya. Gue menggunakan pelet ukuran M. Sekarang gue akan masukkan peletnya dulu ke dalam di auto feeder ini ya, lihat bagian dalamnya ya. Oke, gue masukin dulu ya. Sekarang kita akan mulai percobaannya dengan percobaan 3 kali percobaan untuk settingan waktu 30 detik. Ya, gue nyalain lagi. Bentar. Oke. Ya, waktunya akan gue nyalakan ya, mulai dari sekarang. Kita akan lihat ya. Ternyata bisa mental-mental juga. Berapa banyak si auto feeder ini bisa keluarin dalam rentang waktu 30 detik. Ya. Sudah 20 detik. Nanti gue akan bikin percobaan ini masing-masing 3 kali. Kenapa? Jadi kita bisa tahu, oke sebentar, ini udah mau 30 detik. Oke, 30 detik. Ya, gue matiin ya. Gue akan bikin percobaan ini 3 kali berturut-turut. Kenapa? Supaya kita tahu akurasi daripada si auto feeder ini pada saat sedang dioperasikan, berapa banyak margin errornya, berapa banyak. Misalnya cobaan pertama kita coba dulu ya, ini berapa ya? Kita timbang dulu di sini ya. Ini udah bikin 0. Si auto feeder ini hanya 6 gram. Oke. Cobaan pertama adalah 6 gram. Gua akan tulis di sini ya. 6 gram. Ya. Kita akan lanjut ke cobaan kedua ya. Gue langsung nyalain lagi auto feedernya untuk percobaan kedua. 30 detik kedua, nanti kita lihat apakah hasilnya akan 6 gram lagi, atau ternyata kurang, atau ternyata lebih. Jika seandainya kurang atau lebih, nanti teman-teman bisa lihat berapa banyak gap antara percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Kita lihat lagi ya. Mungkin lebih atau mungkin kurang. Sama ya, ternyata 6 gram ya, cukup akurat ya. Oke, untuk mempercepat waktu, kita langsung jalankan percobaan ketiga. 6 gram lagi, gua akan catat. Kita lihat percobaan ketiga, apakah sama 6 gram atau berapa? Udah masuk detik 20. Ya, kalian bisa lihat cara keluar
si auto feeder ini dia bisa kadang-kadang mental juga sih. Mungkin itu ada yang kejepit ya. Nah, udah 30 pas ya. Kita lihat 7. Oke. 7 yang terakhir ya. Jadi bisa ada gapnya walaupun nggak besar ya, paling hanya 1 gram untuk si 30 detik. Nah, sekarang kita coba masuk ke percobaan 2 untuk 1 menit. Nah, 1 menit ini kita lihat ya. Saya akan coba 3 kali. Kita lihat. Sebentar. Nah. Kita lihat yang 1 menit. Margin errornya berapa gram dari percobaan 3 kali si 1 menit ya. Kalau yang tadi 30 detik berarti hanya 1 gram di percobaan terakhir ya bedanya ya. Kecil lah ya itu sih, nggak terlalu gede. 1 gram paling hanya berapa butir, saya rasa masih oke ya, nggak banyak-banyak banget perbedaannya. Nah, tapi nanti dari percobaan 1 dan 2 menit, teman-teman bisa lihat seberapa banyak gapnya antara percobaan 1, 2, dan 3. Semoga nggak banyak ya. Kalau misalnya ternyata tidak banyak, berarti si auto feeder ini mempunyai akurasi yang cukup tepat untuk setiap keluar pakan yang di settingan menit yang sudah kita atur ya. Oke, udah masuk menit detik 50. Oke, gue siap-siap matiin lagi. 55, 56, 57, 58, 59, 1 menit. Karena dia stabil. 11 gram. Ya, harinya hanya 1 gram dari jika dicoba. Oke, sekarang masuk percobaan kedua ya. Bentar. Belum nyala. Oke, masuk percobaan kedua. Ini percobaan 1 menit yang kedua. Yang tadi 11 gram, gue catat dulu ya. Kita lihat ya, percobaan kedua. Semoga akurasinya tidak jauh dari angka 11. Antara 11-12 atau 11-10 mungkin, jadi gapnya tidak terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh nanti mengakibatkan porsi pakan kita menjadi tidak akurat. Jadi kita kalau mau ngasihnya berapa gram ternyata malah lari angkanya. Makanya kita berharap akurasi dari produk auto feeder FND ini cukup baik ya. Dan ingat, ini adalah produk anak bangsa, bukan impor. Jadi kreasi dari anak bangsa yang harus kita hargai, dan jika memang baik harus kita support penuh. Oke, 57, 58, 59, 1. Lihat. 12. Tadi 11, sekarang 12. Ya, percobaan ketiga, masuk percobaan ketiga, 4. Percobaan ketiga saya jalankan. Saya tulis percobaan kedua adalah 12 gram, selisih 1 gram dengan percobaan pertama. Masih, menurut gua masih angka yang masih bisa ditolerir, masih masuk akal, karena hanya selisih 1 gram, nggak sampai ke 2 gram. Masih oke, karena 1 gram seperti gue bilang hanya berapa butir doang sih. 1 gram. Jadi auto feeder ini fungsinya bagus banget bagi kalian pencinta ikan koi yang ingin nge-push pakan tapi karena kesibukannya kalian tidak punya waktu ya. Jadi dengan auto feeder ini kalian bisa set waktunya sesuai dengan kehendak kalian, setiap 2 jam, setiap 3 jam, setiap sejam bahkan. Oke, itu sudah mau 55, 56, 56, 57, 58, 59, 1. Oke, stop. Kita lihat ya, semoga akurat. Kayaknya lari lumayan jauh sih, 14 gram. Oke, 14 gram. Coba sekali lagi ya, karena angkanya larinya cukup jauh. Anggap ini bonus kita
coba percobaan keempat untuk si 1 menit ini ya, karena angkanya larinya cukup jauh. Gue pengen tahu apakah percobaan keempat ini angkanya akan sama atau tidak ya, karena larinya cukup jauh, 11, 12, 14. Menurut gue itu sih kalau udah gapnya sampai 2-3 gram cukup jauh ya, maksudnya cukup mempengaruhi lah. Tapi gue akan kasih percobaan keempat, jadi teman-teman bisa lebih pasti pada saat akan membeli produk ini apakah menurut teman-teman wajar dan pantas untuk memakai produk ini. Udah menit detik ke 42, bentar lagi 1 menit. Oke, 56, 57, 58, 59, 60. Oke. Wow. 17. Jauh ya. Ya udah ya, apapun hasilnya kita harus terima. Gua akan lari ke percobaan 2 menit. Langsung aja gua lari ke percobaan 2 menit. Jadi teman-teman bisa lihat ya kalau di percobaan 2 menit berapa dia punya. Oke. Gua akan tulis hasil yang tadi. Percobaan ketiga 14 gram. Percobaan keempat adalah 17 gram. Nah, nanti teman-teman yang menilai ya apakah dengan hasil ini bisa kalian terima ya. Kalau memang bisa, ya silakan. Yang pasti menurut gue produk ini fungsinya bagus. Terlepas dari akurasinya, yang menurut gue ya wajar aja ya, karena kan bagaimanapun juga cara dia mengeluarkan peletnya itu adalah masih menggunakan gerigi yang berputar ya. Jadi pada saat berputar mungkin saja jatuh. Mungkin pada saat berputar itu ada pelet-pelet yang kejepit, terus ada yang tiba-tiba tarik banyak. Jadi ya wajar gitu loh kalau misalnya ternyata akurasinya itu masih lari-lari lah dari percobaan 1, 2, dan 3 gitu. Tapi menurut gue sih tetap aja ya fungsi dari auto feeder ini bagus, dan gue pernah coba cek produk-produk yang dari luar negeri yang dia punya alatnya built-in yang harganya jauh lebih mahal. Ya menurut gue fungsinya nggak beda jauh. Ini harganya worth it banget ya. Hanya sekitar 500-an ribu. Kalian dapat ukuran 1,5 kilo. Nah ini udah mau 2 menit. Gua akan siap-siap stop dia punya auto feeder 56, 58, 59, 2 menit. Menit 29 gram. Lanjut ke percobaan 29 gram ya. Balik ya. 29 gram, kita akan lanjut langsung ke percobaan 2 supaya tidak lama. Gue catat dulu 29 gram. Cukup jauh ya loncengnya. Di 1 menit dia ada yang 11, 12, 14, 17. Kalau misalnya dia 11, 2 menit kali 2 harusnya 22, tapi dia 29 gram. Ini lebih cocok untuk di-compare dengan percobaan ketiga, yang dimana percobaan ketiga 14 gram, jika dikali 2, 28 gram. Tapi kita nggak usah berasumsi, kita lihat aja percobaan kedua berapa gram. Dari situ nanti kita akan lihat akurasinya untuk si 2 menit ini ya.
Jujur, gue beli produk ini karena cukup murah. Sebelum membeli produk ini, sambil menunggu, gue akan bercerita bahwa gue membandingkan produk ini dengan produk dari luar negeri, auto feeder, di mana auto feedernya itu bisa mengeluarkan pelet dengan 3 cara gitu. Jadi jaraknya dia bisa ada 3 cara. Ada yang jarak dekat, jarak menengah, dan jarak sangat jauh. Jadi kayak menyebar gitu. Itu sih bagus banget menurut gua. Itu memang produk luar negeri. Tapi harganya pun lumayan karena gua cek di online shop, harga yang termurah itu adalah 1,7 juta. Sedangkan ini hanya 500-an ribu. Nah itu kalau nggak salah kapasitasnya sekitar 3 kilo kalau nggak salah sih ya. Kapasitas 3 kilo. Nah, akhirnya karena kebutuhan gue nggak terlalu banyak, dan gue juga nggak selalu suka menumpuk makanan yang banyak di dalam auto feeder, jadi gue pilih produk ini. Oke, sebentar lagi dia akan selesai, 56, 57, 58, 59, 6. Oke, sip. Itu, mari. 25. Oke. Lanjut, coba terakhir. Ya, 25. Selisihnya adalah 4 gram. 25. Selisih 4 gram dari percobaan yang pertama. Dari percobaan yang pertama ya ke 1. Yang percobaan yang untuk 2 menit yang ke 1 ya. Tadi yang percobaan kedua itu 24 ya. Ini balik lagi, gue akan menceritakan mengenai auto feeder yang dari luar negeri yang gue ceritakan itu memang lebih keren. Timernya udah built-in, nggak pakai timer eksternal, dan cara dia mengeluarkan pelet, kalau ini kan seperti keluar biasa saja jatuh. Nah, kalau dia itu bisa di setting untuk 3 mode. Mode yang jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Jadi dia kayak nyebar, sampai jadi pembagian peletnya itu sampai ke tengah gitu loh. Itu memang keren, gue lihat. Tapi karena harganya cukup tinggi, 1,7 juta, makanya gue beli ini dulu aja deh. Dan seperti tadi gue bilang ya, gue nggak suka menumpuk makanan terlalu banyak di auto feeder. Karena itu gue pilih yang kecil. Karena menurut gue menumpuk makanan di auto feeder itu cukup berbahaya. Gitu loh. Jadi takutnya dia lembab dan segala macam mengakibatkan makanan yang di dalamnya itu rusak. Lebih baik sedikit tapi kita isi setiap hari, jadi kita yakin bahwa makanannya itu fresh gitu loh. Bukan setiap hari lah, mungkin sekitar 2-3 hari sekali kita isi, jadi kita tahu makanan kita fresh gitu. Makanan pelet untuk koi kita tuh fresh dan tidak berjamur. Daripada berjamur nanti kena penyakit, kita yang repot. 52, 53, sebentar lagi akan selesai percobaan ini. Kita lihat 57, 58, 59. Oke, stop. Makanya loncat jauh ya. Ini yang gue bilang, mungkin kelemahan dari si auto feeder ini adalah, oh ini masih ada lagi nih jatuh. Apakah mempengaruhi? Tidak, tetap 35. Oke, apapun hasil dari auto feeder ini, gue nggak akan bilang bahwa produk ini nggak bagus. Itu balik lagi kepada kalian bisa lihat sendiri hasil percobaan 1, 2, dan 3, 30 detik, 1 menit, dan 2 menit. Terlepas daripada apapun hasilnya, yang memang ada gap, terkadang ada gap 1-2 gram, bisa jadi 4-5 gram. Itu balik ke kalian lagi, menurut gue itu juga bukan gap yang banyak. Seperti gue bilang, 1 gram hanya beberapa butir. Ya kalian bisa, yang intinya poin dari auto feeder ini adalah bahwa dia bisa men-setting makanan sebanyak 6-8 kali tergantung dari timer yang kalian pakai ya, dan itu sangat membantu kita yang jika ingin nge-push makanan untuk ikan koi tapi kita memiliki kesibukan sehingga tidak bisa memberi makan secara manual. Gunakan auto feeder ini ya. Ingat, hasil dari percobaan ini hanya referensi, jadi baik kalian ingin menggunakan atau tidak itu balik lagi ke masing-masing. Kalau saya pribadi
tetap akan menggunakan produk ini untuk nge-push pemberian pakan ikan koi gua. Gitu ya. Semoga percobaan ini bisa membantu kalian dalam menentukan akan membeli atau tidak produk ini ya. Kalau dari gua hanya sharing dan gua tetap bilang bahwa produk ini bagus. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen jika ada pertanyaan. Oke, gua akan balas sebisa mungkin, sebisa gua. Oke, itu aja. Thank you ya guys.